Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Selamat pagi, dan sebelum kita mengawali semua aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini, Sabtu 13 Februari 2021, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan harian pagi bagi kita. Mari kita mengawali dengan doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 7, demikian dikatakan. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Suatu hari saya pernah beribadah di sebuah gereja di Bonapasokit. Saya mengikuti ibadah itu dari awal hingga akhir. Dan di dalam ibadah itu ada banyak paduan suara yang ikut mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Paduan suara yang sudah melatih dirinya dan ikut memberikan kesaksian melalui kor mereka. Ada dua paduan suara kaum Bapa. Ada paduan suara Naposo Bulung. Ada paduan suara kaum Ibu, dan ada juga paduan suara dari sektor atau WIK. Tetapi ketika mereka bernyanyi, mereka sangat ramai, sangat bersuka cita menyanyikan lagu mereka. Dan lagu mereka cukup baik, lagu mereka cukup indah untuk didengarkan. Ketika masuk ke renungan atau khotbah, saya menyaksikan ada banyak bapak-bapak, ada juga Naposo Bulung itu yang keluar. Dan sepanjang khotbah saya tidak melihat mereka masuk kembali. Namun ketika khotbah berakhir, ketika sang pengkhotbah berdoa, saya mendengar dengan telinga saya ada suara orang atau kaki masuk kembali ke dalam gereja untuk mengikuti kembali ibadah. Dan begitu amin, saya tahu bahwa mereka yang masuk itu adalah mereka-mereka kaum Bapa dan beberapa Naposo Bulung tadi yang keluar waktu khotbah itu disampaikan. Nah, saudara-saudara, mungkin kejadian seperti ini tidak saja terjadi di Bonapasogit. Di beberapa gereja kita juga ada orang-orang yang seperti ini. Ketika mereka bernyanyi, berpaduan suara atau berkor, mereka dengan sangat bersukacita dan bergembira menyampaikan nyanyian mereka. Tapi giliran ketika mereka atau kita mendengarkan firman Tuhan, kita malah keluar dan tidak mau mendengarkan. Saudara-saudara, ini salah satu yang tidak benar di dalam ibadah kita. Karena ibadah kita bukan supaya kita didengarkan oleh Tuhan, tetapi inti dari ibadah kita adalah sesungguhnya kita mendengarkan Tuhan berfirman. Dan itulah sesungguhnya bagian dari ibadah yang sejati. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan hal itu. Dalam kitab Mazmur 50 ini, di mana topiknya ibadah yang sejati, kita diingatkan bahwa ibadah yang sejati itu adalah, dengarlah hai umatku, aku akan berfirman, aku hendak berfirman, hai Israel. Dengarlah. Di dalam bahasa Israel atau bahasa Ibrani, Shema. Shema Israel adalah dua kata inti yang selalu diperdengarkan dan diingatkan dan menjadi perintah rohani, jadi mispa bagi umat. Mereka harus memberi dirinya dan membiasakan dirinya, bahkan menghidupi sebagai ibadah mereka setiap hari, 2 kali
di dalam sehari, pagi dan petang, mereka harus menundukkan dirinya mendengarkan firman Tuhan. Sema Israel, dengarlah hai Israel, dengarlah hai umatku. Kalau firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita juga sebagai umat Tuhan untuk menundukkan diri mendengarkan firman Tuhan, karena itulah ibadah kita yang sejati, itulah ibadah yang benar. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dari mendengar tumbuh iman, dari mendengar tumbuh kekuatan yang baru. Tuhan mau didengar. Ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan berkenan untuk mendengarkan segala keluhan, doa, permohonan, dan segala apa yang kita serukan kepada Tuhan. Kita juga di dalam ibadah keluarga-keluarga, kita mengatakan pertanggiangan. Dari kata tangian, tangihon. Jadi tangian itu harus diawali dari kata tangi, mendengar. Kapan kita harus menyampaikan doa kita adalah saat ketika kita sudah mengawalinya dengan terlebih dahulu mendengarkan Tuhan. Jadi inti dari semua ibadah sesungguhnya adalah mendengarkan Tuhan yang berfirman. Firman Tuhan yang mengatakan, akulah Allah, Allahmu. Jadi kalimat hari ini menegaskan kembali kepada umat, baik orang Yahudi pada saat itu dan kita di zaman ini, bahwa Allah kita adalah Allah pencipta. Allah kita adalah Allah pemilik segala sesuatu. Dialah Allah kita. Bukan Allah yang terbuat dari patung. Bukan Allah yang dicipta. Bukan Allah ciptaan manusia oleh tangannya atau oleh pikirannya. Ini yang membedakan kita dengan manusia lainnya. Ini yang membuat kita menjadi lebih dibandingkan dengan penyembah-penyembah Allah yang lain. Karena Allah yang lain itu adalah Allah hasil kreasi tangan dan pikiran manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita membiasakan diri untuk mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman. Karena dari pendengaran akan firmanlah muncul iman. Bahkan kita selalu diingatkan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya. Maka dia akan semakin diberkati oleh Tuhan. Demikian juga hari ini. Marilah kita memberi diri kita untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Membiasakan diri mendengarkan firman Tuhan. Di tengah-tengah begitu banyaknya suara-suara di tengah-tengah dunia ini. Tapi Tuhan mau telinga kita tajam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberikan dua telinga untuk kita supaya lebih banyak mendengar daripada hanya berkata-kata. Tuhan kiranya tidak pernah lelah mendengarkan dan mengingatkan kita akan firman-Nya. Mengingatkan kita bahwa dialah Allah, dialah Tuhan yang akan selalu memelihara, yang akan selalu mencukupkan, yang akan selalu memberikan apa yang terbaik bagi kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menyapa kami untuk setia dan memberikan atensi kami, memberikan waktu kami untuk mendengarkan Engkau berfirman di tengah-tengah kehidupan kami, menegaskan kepada kami bahwa Engkaulah Allah kami yang hidup, Allah yang penuh kuasa, Allah yang mencipta dan pemilik segala sesuatu. Hanya kepadamu lah kami berseru, hanya kepadamu lah kami menyembah.
kami percaya Engkau akan memelihara hidup kami. Berkati kami dalam segala kegiatan kami sepanjang hari ini, dan berkati apa yang kami lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja, dan sukacita bagi hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Horas.